Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Sekarang kita akan mencoba membuat bonsai dari bahan saeng simbur yang dulu ini hasil dari cangkokan. Teknik penanamannya juga pernah saya buat di video ini. Dan sekarang kita akan mencoba menaikkannya ke pot bonsai. Nah, ini sudah saya cangkok sebelum kita potong. Jadi buat teman-teman, alangkah baiknya jika ingin melakukan pemotongan seperti ini dicangkok dahulu sehingga kita bisa mendapatkan bahan bonsai baru. Jadi tiap kita membuat satu bonsai baru, kita juga mendapatkan bahan bonsai berikutnya. Dengan begitu, kita bisa mengirit biaya untuk budidaya dan kita bisa memprogram bonsai secara berkelanjutan. Nah, ini saya tanam menggunakan full pasir Malang. Saya coba bereksperimen mencoba menggunakan pasir Malang dan ternyata akarnya juga bagus. Dan ini yang satu lagi, saya menggunakan tanah yang bercampur pasir dan akarnya juga tumbuh dengan bagus. Ini kurang lebih hasil dari 2,5 minggu. Jadi intinya saeng simbur ini tidak terlalu sulit untuk dicangkok. Nah, lanjut kita akan coba membuat bonsai dari pohon indukannya ini. Kita akan menanamnya di dalam pot bonsai langsung. Jadi enaknya kalau kita melakukan cangkokan, dan saat melakukan cangkokan kita melakukan cangkokannya dengan benar sehingga akarnya bisa tumbuh dengan rapi. Kita tidak terlalu sulit untuk melakukan program akar sehingga kita dapat mempersingkat waktunya dan kita dapat langsung menaikkannya ke dalam pot bonsai. Dan tentu saja ini sangat menguntungkan karena kita langsung mendapatkan hasil yang indah untuk dilihat. Nah, ini perakarannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat akarnya bisa dihitung atau terbilang penuh. Jadi kita tidak terlalu repot untuk melakukan settingan akarnya lagi. Ini saya langsung press saja agar mudah nantinya kita tempatkan di pot bonsai yang ceper. Nah, seperti ini. Ini akarnya sudah rapi dan saya akan membuat konsepnya ini seperti bonsai yang tertiup angin atau wind sweep, dengan nantinya sedikit keringan dari batang utama yang sudah kita penggal tadi. Nah, di sini nanti saya akan buat keringan sehingga kesan dari bahan bonsai kita yang tertiup angin ini akan lebih berkarakter dengan adanya nanti keringan. Kita akan membuat guratannya di sini. Kita akan mengupasnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan alat-alat apa yang sederhana yang teman-teman miliki saja. Karena kita tidak perlu menunggu alat yang komplit untuk berkarya. Lakukan saja dengan apa yang teman-teman punya. Ini saya cukup mengguratnya karena nanti ketika kita menguaskan lem sulfur itu harus mengenai dari kayunya agar nanti keringannya itu maksimal. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan keringan harus melakukan pengupasan terhadap kulit dari bahan bonsainya sehingga nanti lem sulfurnya itu akan mengenai langsung ke kayu dari bahan bonsai kita. Nah, untuk selanjutnya kita dapat melakukan sedikit pemecahan di atas. Di sini saya menggunakan catok
Jadi saat menggunakan catok seperti ini, jangan langsung dipotong, tapi kita melakukan penarikan mengikuti dari urat dari kayu di atasnya ke bawah. Kita lakukan pemecahan dan penarikan sehingga nanti kesan seakan-akan kayunya ini patah dan menarik ke bawah itu akan tercipta, sehingga kesan naturalnya akan terlihat. Jadi teman-teman bisa melakukan cara seperti ini, memecah di bagian atasnya lalu melakukan penarikan pada kayunya sehingga tercipta guratan-guratan yang natural dari atas ke bawah. Cukup sederhana dan tidak memerlukan peralatan yang terlalu ribet. Yang penting teman-teman bisa menyesuaikan dan berkreasi. Nah, ini kira-kira sudah seperti ini. Lanjut, kita akan mencoba melakukan pengawatan mumpung belum naik ke pot. Jadi kita akan coba memberi kawatnya. Dalam artian kita cuma melilitkannya dahulu, sehingga nanti ketika naik di atas pot, kita cukup hanya melakukan tekukan-tekukan kecil yang berfungsi agar nantinya akar yang sudah mengikat di pot itu tidak terlalu banyak bergeser. Jadi ada baiknya kita melakukan pelilitannya ketika pada tahapan seperti ini. Nah, seperti ini kita sudah mulai mendapatkan sedikit gerak atau gambaran dari konsep bonsai yang akan kita buat. Teman-teman mungkin bisa sedikit membayangkan nantinya seperti apa dengan tahapan yang sudah kita buat sampai di sini. Ini sudah mulai terlihat. Mungkin nanti ketika di pot kita tinggal melakukan sedikit pruning sehingga nantinya terlihat indah. Nah, untuk medianya, untuk seng simbur ini saya menggunakan kokopit, sedikit akadama, dan juga sedikit tanah. Karena seng simbur ini menyukai kelembapan, jadi saya menggunakan kokopit untuk medianya, dicampur dengan akadama. Jadi kokopit ini juga berfungsi untuk menyimpan air, sehingga bahan bonsai kita yang berada di pot rendah seperti ini tidak gampang kering dan tanaman kita ini tidak gampang layu ketika kita lupa melakukan penyiraman. Nah, ini kita coba memadatkannya agar medianya ini padat, karena nanti jika rongga-rongganya tidak terisi, mungkin perakarannya tidak berkembang dengan baik. Jadi usahakan agar rongga-rongga di bawah perakarannya ini terisi. Kita cukup melakukan sedikit tekanan, dan nanti juga sebenarnya saat kita menyiram dia akan memadat. Ini maaf, gambarnya sudah mulai sedikit kurang terang karena tadi memang kesorean untuk melakukan konten ini. Jadi ini sudah malam, tapi tidak apa-apa, kita lanjut biar sekalian kelar. Ini kita tinggal melakukan sedikit pembentukan dengan melakukan pruning. Jadi kita tinggal melihat percabangan mana yang harus kita potong sehingga dia akan membentuk satu bentuk yang indah. Dan pruning ini juga perlu teman-teman perhatikan saat kita melakukan pruning. Jadi pruning ini bukanlah hasil akhir. Jadi saat pruning teman-teman juga harus bisa memperkirakan kira-kira nanti tunas yang tumbuh sepanjang apa dan seperti apa. Jadi ketika dia tunasnya keluar, bentuknya
akan tetap menjadi indah. Itulah fungsinya, kadang-kadang kita harus dapat sedikit berimajinasi tentang seberapa panjang atau titik-titik mana saja nanti yang akan keluar tunasnya. Jadi saat pruning, teman-teman perlu memperhatikan bentuknya dan juga skalanya. Lanjut, untuk keringan yang kita buat tadi, kita mengolesinya dengan lime sulfur sehingga keringannya ini akan awet dan mempunyai warna yang indah. Karena lime sulfur ini akan mengawetkan kayu dan juga menimbulkan warna yang cukup indah nanti ketika dia sudah mengering. Perlu teman-teman ketahui, untuk lime sulfur ini jangan sampai terkena mata tunasnya dan juga jangan sampai jatuh ke media tanam. Karena lime sulfur ini panas, dapat membakar dan merusak mata tunas dan juga perakarannya nanti. Lanjut, setelah kita melakukan pengolesan lime sulfur, kita tinggal melakukan pruning tipis untuk kembali mengecek bentuk dari bahan program bonsai yang sudah kita buat ini. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Mungkin nanti beberapa hari lagi kita dapat melihat dan melakukan pembentukan lagi, mengarahkan percabangannya dengan menggunakan kawat. Tapi saya rasa untuk hari ini cukup seperti ini. Ini sudah indah untuk dilihat. Jadi teman-teman bisa berkreasi dengan bahan-bahan yang sederhana yang hasil cangkokan teman-teman punya. Ini akan lebih indah ketika dia nanti mengeluarkan bunga-bunganya. Maka bahan bonsai ini, saing simbur ini sangat indah. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi teman-teman semua, menginspirasi. Tetap semangat, sehat selalu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa tetap bersilaturahmi. Tetap semangat, sehat selalu, dan tetap berbuat kebaikan.